Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu hubungan bahasa dan pikiran. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama Anastasia Dewangga, yang kedua Meilani Windra, yang ketiga Claudia, yang keempat Nurul Saskira, yang kelima Yahya Nurdin, yang keenam Zakia Rahma Amalia, yang ketujuh Nurul Aulia, dan yang kedelapan Ayunanda. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada presentator pertama, kepada Yahya Nurdin, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di bagian 1, relativitas linguistik. Apa itu relativitas linguistik? Relativitas linguistik mengemukakan bahwa orang memiliki kemampuan berbicara yang berbeda karena memiliki cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda ini disebabkan oleh bahasa menawarkan cara mengungkapkan atau makna dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dan berpikir membentuk cara kita menerima dunia. Eksistensi berbagai sistem bahasa membuat orang-orang yang berpikir dalam bahasa berbeda akan menganggap dunia secara berbeda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Lanjut ke presentator kedua, Sakia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Hubungan antara bahasa dan budaya terletak pada pandangan bahwa setiap budaya telah memiliki jalannya sendiri dalam menentukan apa yang harus dipisahkan dan apa yang harus diperhatikan untuk memberi nama suatu realitas. Selanjutnya, keterkaitan antara bahasa dan pikiran terletak pada pendapat bahwa bahasa memengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta memengaruhi pikiran individu pemakai bahasa. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Presentator ketiga, Nurul Saskira, saya persilakan. Baik, yang kedua, hakikat bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Bahasa adalah suatu sistem simbol atau simbolisan yang arbiter, yang dimana maksud arbiter di sini adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan dilambangkannya, yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki sendiri. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak berada di dekat kita. Jadi contohnya itu misal saya memikirkan sebuah pulpen, tapi pulpen itu tidak berada di dekatku. Jadi dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak ini, kita dapat memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalamannya itu kepada generasi-generasi berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga. Presentator keempat, Ayunanda, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, langsung saja masuk ke poin yang ketiga, yaitu hakikat berpikir. Apa itu hakikat berpikir? Hakikat berpikir adalah tanggapan, jawaban terhadap kata suara realitas. Berpikir tidaklah bersifat subjektivistik yang mengindikasikan manusia pasif dan pengingkaran akan kesertamertaan mutlak manusia sebagai subjek dalam aktivitas. Manusia mengetahui berpikir bukan pula bersifat subjektivistik, dalam arti manusia memaksakan kekuasaan pada realitas berupa teori, metode sistem atau hipotesis atau asumsi dasar. Jadi, hakikat berpikir berada di antara subjektivistik dan objektivistik. Manusia pasif ketika mendengarkan kata suara realitas dan aktif ketika manusia menanggapi kata suara realitas lewat pikiran dan bahasa.
Selain itu, hakikat berpikir juga adalah untuk kebahagiaan dan kebenaran yang dapat disampaikan kepada seseorang melalui berbagai macam cara. Melalui berbagai macam cara dengan sangat rinci beserta semua bukti dan segala sarana yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator keempat. Selanjutnya, presentator kelima, Nurul Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Langsung saja poin 4 yaitu hubungan bahasa dengan pikiran. Next. Bagaimana hubungan bahasa dengan pikiran? Berbicara bahasa dan pikiran, maka penting untuk membedakan berbagai jenis pemikiran, menambahkan hubungan antara pikiran dan budaya. Budaya sebagai pengetahuan yang diperoleh secara sosial, mudah untuk melihat bahwa budaya adalah salah satu bagian dari pemikiran, yaitu bagian yang didapatkan secara sosial, berbeda dengan yang tidak melibatkan orang lain. Nah, sebenarnya apa hubungan pemikiran pola pikir seseorang dan bahasa? Apakah ada hubungannya atau tidak? Jadi berpikir itu selalu melibatkan bahasa sebagai alat berpikirnya. Sebaliknya, di mana melalui bahasa itu seseorang dapat mengetahui pemikiran orang lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kelima. Presentator keenam, Meilani Windra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut beberapa uraian para ahli mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Antara lain, yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Yang artinya di mana bahasa merupakan suatu media untuk memahami dunia serta digunakan dalam proses berpikir. Di sisi lain, pemahaman terhadap kata-kata merupakan aktivitas dari berpikir. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua presentator, dan untuk kesimpulan saya persilakan kepada Claudia. Baik, keberhubungan antara bahasa, budaya, dan pikiran tercermin dalam relativitas linguistik. Relativitas linguistik mengemukakan bahwa orang memiliki kemampuan berbicara yang berbeda karena mereka memiliki cara berpikir yang berbeda. Sapir-Whorf membuat pernyataan bahwa struktur bahasa yang biasa digunakan seseorang mempengaruhi cara dia berpikir dan berperilaku. Bahasa mempengaruhi kebudayaan dan jalan pikiran manusia. Maka, ciri-ciri yang ada di dalam suatu bahasa akan tercermin pada sikap dan budaya penuturnya. Jadi bahasa dapat menentukan perspektif kita terhadap dunia. Dapat dikatakan, kita bisa menilai pemikiran atau mindset dan karakter seseorang lewat apa yang dia katakan, lewat apa yang dia bicarakan juga. Maka dari itu, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu, karena bahasa dan pikiran itu saling mempengaruhi. Terima kasih, itu saja kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.